Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati DKM Masjid Al-Hidayah, para orang tua, para guru, para asatidah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat, serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah Allah pilih kita untuk bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Harapannya semoga kita bisa menyelesaikan sebulan penuh, target tercapai, semua menjadi muttaqin dan Allah Ta'ala sampaikan pada Ramadan mendatang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu." Qalu kaifa yasta'milahu? Qala liwaffiqhu li amalin sholihin. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan buat hambanya, ista'malahu, Allah manfaatkannya, Allah pekerjakannya. Para sahabat bertanya, gimana cara Allah memanfaatkan hambanya? Qala, Nabi menjawab, yuwaffiqhu li amalin sholihin. Allah memberikan taufik, kemauan untuk melakukan amal soleh qoblal maut, sebelum meninggalnya. Jadi kalau hari ini dan seterusnya kita semua sibuk beramal soleh, pertanda bahwa Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa? Karena ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu tahun depan bisa ketemu Ramadan. Kenapa bisa begitu? Umur rahasia Allah. Lihat di surat 20 ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, "Inna sa'ata atiyatun akadu uhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya sa'ah itu kiamat
kematian atiyatun pasti datang. Kapan datangnya? Akadhu fiha, Allah rahasiakan. Enggak mesti yang terbaring sakit yang duluan, enggak mesti yang sudah sepuh, bisa jadi yang muda masih segar bugar duluan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu sedang viral seorang hamba Allah depan penghulu sedang akad nikah, baru saja akad nikah, penghulu belum meninggalkan tempat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah umur. Di kediaman Bu Khafifah beberapa tahun yang lalu, Ustadz Ja'far, beliau membaca surat Al-Mulk. Ayat 1 lancar, ayat kedua lancar, ayat ketiga pelan-pelan suara habis, di atas panggung innalillah. Ustazah Hajah Maimunah di Palmerah sana, Kebon Jeruk, sedang tausiah, lagi menyampaikan tausiah, belum selesai tausiah turun pelan-pelan innalillah. Di Tangerang khotib Jumat sedang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang asik-asiknya, indahnya menyampaikan khutbah, belum selesai khutbah innalillah. Almarhum guru kita Kiai Haji Ustadz Mehmet Jonet As-Siddiqi, beliau berangkat ke Sukabumi, nawaitunya ngajar. Baru sampai Sukabumi, baru mau ngajar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah umur. Yang saya sebutkan tadi kira-kira husnul khotimah enggak? Secara lahiriah apa husnul khotimah. Sementara kita enggak tahu kapan, di mana, dalam keadaan apa Allah Ta'ala ambil kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar kaum muslimin itu jangan menunda-nunda. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian semua menuju ampunan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan buat orang yang bertakwa. Allah suruh segera. Kenapa mesti segera menuju ampunan Allah? Sekali lagi kita nggak tahu umur rahasia Allah. Nggak mesti yang duduknya gelisah yang duluan, nggak mesti yang sudah umur, nggak mesti yang nyender. Bisa jadi yang duduknya tegak pulang duluan. Kenapa? Umur rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kemudian momen Ramadan ini kita manfaatkan apa? Pertama, bersihin diri, ya, bersihkan hati. Buat apa kita berkali-kali hatam Al-Quran, berkali-kali mohon maaf bisa korban, berkali-kali bisa umroh, bisa haji, tapi hatinya jelek, lisannya kotor. Maka Ramadan ini sebenarnya melatih kita gimana supaya bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Kita berusaha menjadi orang yang lapang dada, orang yang berjiwa besar, bisa jaga lisan dari tutur kata yang tidak baik, dan itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Niscaya Allah ampunkan dosamu, Allah perbaiki keadaanmu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah kemenangan yang besar. Nah, ibu bapak saudara, apalagi dalam keadaan saum. Kita saum, kita rajin puasa, tapi lisan kita kotor. Orang yang seperti ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju wal atos. Berapa banyak hamba Allah mereka saum, mereka puasa, tapi mereka nggak dapat nilai apa-apa kecuali cuman lapar, kecuali cuman haus. Kenapa cuman lapar? Kenapa cuman haus? Karena lisannya nggak terjaga. Puasa si puasa tapi jelekin orang, puasa si puasa tapi ngomongin orang, puasa si puasa tapi ngerumpi jalan terus. Kira-kira ada nggak yang begitu, Pak? Orang mana? Bukan orang sini. Kata Pak Bambang orang sono, Pak Bambang. Orang jauh. Priuk pinggir laut, saking jauhnya nggak kelihatan. Dari sinilah saya mengajak Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Masjid Al-Hidayah, kita latih saum kita ikut puasa, kita latih hati kita ikut puasa. Betul-betul yang puasa bukan cuman tidak makan, bukan cuman tidak minum, tapi lisan kita juga kita jaga, hati kita jaga, perasaan hati kita jaga. Jadilah orang yang lapang dada, orang yang berjiwa besar. Coba ibu, bapak, saudara lihat lakon setiap ibadah, perjalanan setiap ibadah, mau ibadah haji, mau ibadah umroh, semua mesti thayyibul kalam. Semua mesti jaga lisan, betul? Mau ibadah haji, mau ibadah umroh, mau ibadah korban, mau bapak ibu sedekah, semua bagaimana kita bisa jaga lisan. Kita korban, kita haji, kita umroh, kita bersedekah, tapi kita nggak bisa menjaga lisan. Bisa jadi karena lisan kita, ibadah itu bisa rusak. Kenapa? Karena lisan kita sendiri. Dari sinilah saya mengajak Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan melalui saum, melalui puasa. Ketika kita saum kan diajak ngomongin orang, jawabannya apa? Fulan maaf, ini soimun kan gitu Ustaz Ridwan ya? Ya tadi salah nyebut nama juga langsung protes gitu kan? Nah, karena nggak boleh namanya Ridwan dipanggil Karim, ya nggak boleh lah gitu kan? Baik, nah jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi penting ya, karena kita pengen saum ini menjadi saum yang terbaik. Kita pengen target tercapai menjadi muttaqin. Maka di samping jaga lisan, jaga hati, saum kesempatan ini mari kita bertobat, mengaku bersalah. Kenapa mesti bertobat? Karena yakin saya nggak ada orang yang punya salah. Keluarga besar Al-Hidayah, kira-kira ada nggak yang nggak punya salah? Yang berani angkat tangan, saya mau patungan sama Pak Bambang. Pak Bambang saya minta 1 juta, saya 1 juta. Kasih hadiah, setuju Pak ya? Oh setuju, ada lagi nambahin 1 juta biar 3 juta. Oh ikut lagi 1 juta. Ustaz Ridwan ikut Ustaz? Oh ikut 1 juta juga, 4 juta. Ya, kita spontan kalau mau angkat tangan yang merasa nggak punya dosa, ada hadiah 4 juta. Kenapa kami ini berani menjamin kasih hadiah? Karena yakin nggak ada yang nggak punya dosa, dan yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 24 ayat 21. Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu wasi'un alim. Hei orang yang beriman, kalian jangan mengikuti cara-cara setan. Siapa yang mengikuti cara-cara setan, setan itu hanya mengajak berbuat keji dan mungkar. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, tak seorang pun dari kamu, dari kita yang bersih dari dosa selama-lamanya. Seperti yang kita rasakan, mungkin salah mikir, mungkin salah lihat, mungkin salah ngomong, mungkin salah makan, salah tunjuk, salah ambil, salah tanda tangan, salah apa lagi Pak? Salah kebijakan, salah patok, ya, salah patok dan banyak salah. Kalau kira-kira hari ini kita nyebutin dosa kita, kira-kira malam ini cukup nggak Pak Haji? Nggak cukup, saking banyaknya. Kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Di lanjutan ayat tadi, walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah Ta'ala bakal membersihkan siapa yang dikehendaki. Apapun jejak rekamnya, apapun masa lalunya, kalau mau mengaku bersalah kepada Allah, apalagi Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, yakin Allah Maha Pengampun, yakin jejak rekam kita yang tidak baik itu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah tegaskan di surat 39 ayat 53. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hambaku, mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, segala macam dosa mungkin pernah mereka lakukan, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bakal mengampuni segala macam dosa. Izin Bapak Ibu cari buku, cari referensi, bandingkan bahasa Allah dengan bahasa kita dalam menyapa orang yang berdosa. Ibu Bapak lihat, bahasa Allah sangat santun, bahasa Allah sangat indah. Apapun masa lalunya, apapun jejak rekamnya, apapun dosanya, Allah panggil, hei hambaku. Mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, segala macam dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang tua bilang yang lalu biar berlalu, yang akan datang sambutlah dengan lembaran yang lebih baik. Allah bakal mengampuni segala macam dosa. Coba kalau bahasa kita yang keluar dari lisan kita dipastikan kotor, dipastikan kasar. Misalnya kita menyapa orang yang berdosa, hei pembohong, hei pengkhianat, udah gitu pakai ditunjuk lagi, hei pengkhianat, hei pembohong, hei pendusta, hei penzina, hei apa lagi, hei pembunuh. Kalimatnya kasar. Bapak Ibu saudara, kita bersyukur Allah sangat sayang sama kita. Kita semua punya jejak rekam, kita semua punya masa lalu. Jujur, kira-kira di 11 bulan di luar Ramadan kemarin yang Bapak Ibu kumpulin, kira-kira Pak Haji ngumpulin apa? Ngumpulin duit apa ngumpulin dosa? Duitnya bisa dihitung, tapi dosanya nggak terhitung. Ramadan saat seperti ini, kesempatan kita mengaku bersalah.
Sampai Nabi kita Muhammad SAW dikatakan rugi kamu, kamu dapatin Ramadan dan kamu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ibu bapak saudara, kalau kita mengaku bersalah lalu Allah terima tobat kita, jejak rekam yang tidak baik itu nggak dimunculkan. Jejak rekam yang tidak baik itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka Allah ganti kejelekannya dengan kebaikannya. Adalah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dalam bertetangga, bermasyarakat, kumpul banyak orang, kita punya teman, punya salah, nyakitin kita, menghina kita. Suatu saat kita ketemu, kira-kira dosanya disebut lagi nggak? Masih diingat lagi nggak? Masih. Itulah kita. Sementara kalau kita bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, Allah ganti jejak rekam yang tidak baik, Allah ganti dengan kebaikannya. Itulah indahnya menjadi orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam yang ke-10 dan seterusnya Ramadan kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kalau boleh saya katakan, Ramadan aja nggak mau bertobat, Ramadan nggak mau ke masjid, apalagi di luar Ramadan. Semoga saum kita menjadi saum yang diterima dan tobat-tobat kita diterima oleh Allah. Selesai Ramadan seperti bayi baru dilahirkan dan kita semua menjadi muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyelesaikan Ramadan yang masih 20 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.